pagi anak-anak. Oke, ada yang tahu tidak hari ini kita mau bikin apa? Betul sekali, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya Ibu Guru akan memperkenalkan diri dulu ya, supaya anak-anak semua tahu. Pasti ada yang sudah tahu nama Ibu Guru dan ada yang belum tahu. Oke, Ibu Guru perkenalkan ya. Nama Ibu adalah Ibu Wina. Ibu Wina mengajar di kelas TKB 2. Nah, ada yang tahu tidak kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan sebelumnya kita harus apa? Berdoa terlebih dahulu. Ada yang tahu sikap berdoa yang baik dan benar bagaimana? Lipat tangan dan tutup mata. Betul sekali. Oke, kita akan berdoa. Ibu Ina yang akan pimpin. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh bangun dan kami boleh duduk diam di tempat kami masing-masing Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami agar kami boleh dengar-dengaran kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita sudah berdoa ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Ibu Ina mau kita bernyanyi bersama. Siapa yang tahu lagu Yesus Sayang Semua? Ada yang tahu? Oke, kalau anak-anak tahu boleh bernyanyi bersama-sama dengan Ibu Ina ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Nah, gampang ya lagunya ya. Ada yang tahu tidak? Kira-kira itu lagunya cerita tentang apa ya? Nah, lagunya bercerita tentang Tuhan itu sayang sama semua. Jadi, tidak cuma sayang papa saja atau sayang mama saja, tapi sayang semuanya. Sayang papa mama, sayang ibu guru, sayang anak-anak, dan semua orang. Kasih Tuhan Yesus itu kecil atau besar. Sayangnya Tuhan Yesus itu sangat besar ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, ibu guru mau tanya ya, ibu Ina mau tanya nih. Ada yang tahu tidak? Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, betul. Ini adalah gambar seorang gembala. Nah, kalau gembala itu dia kerjanya apa ya? Dia kerjanya adalah menjaga ternaknya, domba-dombanya. Nah, jadi ini adalah seorang gembala domba. Ada yang tahu domba itu bagaimana? Ibu Ina kasih tunjuk ya. Nah, ini adalah domba. Jadi, dia adalah seorang gembala dan ini adalah domba-dombanya. Dia yang menjaga domba-dombanya. Supaya apa? Supaya bisa makan, supaya bisa minum, dan supaya tidak dimakan binatang buas seperti serigala, singa, dan lain sebagainya. Tapi dia jaga supaya tidak dicuri juga ya. Makanya dia jaga. Dia sayang sekali dengan domba-dombanya. Sampai dia ini kasih nama domba-dombanya. Ada yang namanya Bubu. Waktu gembalanya panggil Bubu, nah si dombanya nih datang ke gembalanya. Kenapa? Karena dia sudah tahu, oh itu saya punya gembala. Dia ada orang baik yang selalu kasih makan saya, kasih minum saya, dan menjaga saya. Dia sudah tahu ya, karena gembalanya ini sangat sayang sama domba-dombanya. Makanya dia tahu kalau dipanggil namanya, seperti yang Ibu Ina bilang tadi, Bubu. Ah, dia sudah tahu
itu Tuhan saya, itu gembala saya yang panggil saya, makanya dia mau datang. Tapi kalau misalnya yang panggil bukan gembalanya, dia mau datang tidak ya? Dia tidak mau datang karena dia tidak kenal siapa ya yang panggil-panggil saya, kan bukan gembala saya. Jadi dia tidak mau datang ya anak-anak ya. Nah, Ibu Ina juga mau bacakan firman Tuhan untuk anak-anak ya di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Di sini dia bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, jadi jadi gembala ini dia datang dengan penuh sukacita. Dia mau mengasihi domba-dombanya ya. Dia bukan kayak pencuri. Kalau misalnya pencuri datang, terus dia lihat domba. Kira-kira dia mau kasih makan, dia mau kasih minum, atau dia mau apa? Tidak ya, bukan mau kasih makan, mau kasih minum, dia mau ambil. Dia mau curi, dia mau bawa, bisa dia jual, dia bunuh, bisa juga ya. Tapi dia punya gembala tidak seperti itu. Dia tidak untuk mencuri, tapi untuk menjaga, merawat, dan memberi makan, ya menyayangi juga gitu ya. Terus Ibu Ina mau bacakan lagi untuk anak-anak Yohanes 10 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Dia bilang begini, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah, seperti yang Ibu Ina bilang tadi, kalau dia panggil bubu, dia datang, dia tahu bahwa gembalanya yang panggil dia mau ikut ya. Kemudian 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan membuat mereka dari tanganku. Nah, jadi di sini Tuhan menjaga betul-betul ya anak-anaknya, domba-dombanya, tidak akan dia membiarkan dombanya dicuri orang, dimakan serigala, tapi dia jaga ya anak-anak ya. Nah, anak-anak tahu tidak, gembala kita sebagai orang Kristen itu siapa? Ada yang tahu tidak? Gembala yang selalu menjaga, mengasihi kita, ada yang tahu siapa? Iya, betul sekali. Gembala kita yang menjaga kita, mengasihi kita, itu adalah Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang menjadi gembala kita. Terus ada yang tahu tidak domba-dombanya itu siapa? Ada yang tahu? Yang dijaga, dilindungi, dikasihi sama gembalanya siapa? Tahu tidak? Iya, betul sekali. Ibu guru, anak-anak, papa mama, dan kita semuanya ya. Jadi Tuhan itu mengasihi kita semua. Kalau misalnya nih ada yang sedih, misalnya aduh ibu guru hari ini saya dipukul sama teman saya, terus kira-kira Tuhan Yesus mau tolong kita tidak ya? Iya, Tuhan Yesus mau tolong kita karena Tuhan Yesus sayang kepada kita. Nah, Tuhan Yesus tolongnya bagaimana? Jadi Tuhan Yesus kasih tahu ibu guru, Ibu Wina, tolong kasih tahu ini anak supaya tidak boleh pukul teman, begitu ya. Nah, ibu guru kasih tahu, dia dengar. Nah, itu Tuhan Yesus mengasihi kamu ya. Jadi anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tidak pernah Tuhan Yesus kasih tinggal saja, begitu ya. Terus caranya kalau misalnya kita mau berbicara dengan Tuhan Yesus, bagaimana? Kita minta pertolongan, kita berdoa. Terus siapa yang punya ini di rumah nih? Punya siapa yang di rumah punya ini nih? Siapa yang punya? Ada yang tahu ini apa? Ini adalah Alkitab. Isinya adalah firman Tuhan. Jadi kalau anak-anak mau tahu tentang kasih Tuhan, dan Ibu Ina juga tahu tentang kasih Tuhan, ini dari firman Tuhan, dari Alkitab. Terus kalau misalnya anak-anak belum bisa baca ini Alkitab, kira-kira bagaimana?
bisa minta tolong papa mama, tante, kakak, atau orang yang sudah bisa baca untuk membacakannya untuk anak-anak ya. Terus anak-anak bisa mendengarkan, jadi anak-anak tahu bahwa kasih Tuhan itu semuanya ada di sini, di dalam firman Tuhan dan di dalam kehidupan kita juga sehari-hari anak-anak. Nah, kalau kemarin anak-anak sudah dengar cerita tentang Ibu Whitney, manusia jatuh ke dalam dosa. Kira-kira mereka diapakan ya kemarin? Mereka mendapatkan hukuman. Adam dan Hawa mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Diusir dari Taman Eden. Kira-kira kalau diusir tuh enak tidak ya? Tidak enak ya anak-anak ya. Tapi waktu Tuhan Yesus usir, Tuhan Yesus kasih biar saja mereka di dalam dosa atau bagaimana? Nah, Tuhan Yesus tidak kasih biar begitu saja ya. Tuhan Yesus menolong mereka. Tuhan Yesus menebus dosa mereka dengan apa? Siapa yang tahu kalau Tuhan Yesus diapakan? Disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Waktu disalib, kira-kira enak tidak ya? Disalib enak? Tidak ya anak-anak ya. Tuhan Yesus harus dipaku tangannya, kakinya, dan pakunya sangat besar. Kira-kira sakit tidak ya? Sakit ya anak-anak, dipaku sampai Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu semua karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Meskipun Tuhan marah, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita, makanya Tuhan mati di atas kayu salib. Nah, anak-anak, kalau misalnya anak-anak nih ada yang marah sama kamu, ada yang pukul kamu harus balas atau bagaimana? Tidak boleh balas ya. Tapi kalau misalnya anak-anak kasih tahu, tidak boleh begitu, Tuhan Yesus tidak pernah kasih ajar begitu. Nah, itu good ya anak-anak ya. Kita tidak balas pukul, tidak cubit teman kamu balas, tidak ya. Tapi seperti Tuhan Yesus sudah kasih ajar kita semua bahwa kita harus mengasihi orang lain karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita semua ya. Jadi kasih Tuhan itu lebih besar dari kasih Ibu Ina sama anak-anak, lebih besar dari kasih papa mama sama anak-anak ya. Nah, anak-anak juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Mengasihi papa mama. Kalau misalnya diminta tolong di rumah untuk kasih rapi mainan atau bereskan tempat tidur, anak-anak bantu papa mama, itu anak-anak sudah mengasihi Tuhan Yesus. Atau ketika sama ibu guru bilang, ayo anak-anak kerjakan tugasnya, anak-anak juga bisa lakukan dengan baik, begitu ya anak-anak. Nah, itu kita juga harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu kasih Tuhan tidak pernah hilang sedikit pun ya anak-anak ya. Nah, oke, jadi firman Tuhan hari ini kiranya boleh memberkati kita semua dan boleh mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu sangat besar. Yuk anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Biarlah Tuhan kami juga bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, seperti Engkau telah mengasihi kami dan menjaga kami, karena Tuhanlah gembala kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Dadah.